Salam dalam damai Kristus dan kasih Bunda Maria. Kita berjumpa lagi dalam ruang katekisme singkat dari kita untuk kita. Topik kita kali ini tentang eksorsisme dan deliverance. Pengusiran setan atau sebutan lain eksorsisme merupakan sakramen yang disahkan oleh gereja dan dijadikan sebagai senjata yang dikaruniakan oleh Yesus untuk membebaskan manusia dari pengaruh setan dan setan itu sendiri. Eksorsisme secara etimologis berasal dari kata Latin exorcisare yang berarti mengusir atau menghalau setan. Dalam gereja Katolik terdapat 3 macam eksorsis, yaitu yang pertama, pembebasan seseorang yang kerasukan setan. Yang kedua, eksorsisme baptisan merupakan tanda atau simbol berakhirnya pengaruh setan atau roh jahat atas jiwa seseorang sebelum mendapat baptisan. Ketiga, segala usaha untuk mengusir dan menjauhkan kuasa-kuasa roh jahat dan setan dalam suatu benda tertentu atau tempat tertentu. Eksorsisme merupakan salah satu bagian dari sakramentali di mana tanda-tanda suci atau sinya sakral dibentuk oleh gereja untuk memberikan pengaruh yang kuat dalam hal spiritual sehingga orang yang menerima sakramen tersebut dapat terbebas dari kuasa roh jahat. Eksorsis dalam hukum gereja diatur sedemikian rupa supaya eksorsis dapat dilakukan dengan baik. Kanon 1172 mengatakan bahwa tak seorang pun dapat dengan legitim melakukan eksorsisme terhadap orang yang kerasukan kecuali telah memperoleh izin khusus dan jelas dari ordinaris wilayah. Kedua, izin itu oleh ordinaris wilayah hendaknya diberikan hanya kepada presbiter yang unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kearifan, dan integritas hidup. Penjelasan mengenai Kanon 1172 dalam KHK mengenai eksorsisme adalah pengusiran setan atau eksorsisme merupakan bagian dari sakramen gereja. Ritual eksorsisme ini bertujuan untuk mengusir kekuatan-kekuatan roh jahat atau pengaruh-pengaruh setan dari umat manusia atas nama Yesus Kristus. Kanon ini berhubungan dengan ritual pengusiran yang besar. Hal tersebut berbeda dengan pengusiran yang sederhana, di mana ritual yang sederhana ini terdapat dalam ritus pembaptisan bagi orang dewasa dan anak-anak dalam perayaan Ekaristi, lebih tepatnya juga dalam ritus tobat. Ritual pengusiran setan yang bersifat besar hanya terdapat dalam ritus Romawi. Orang yang dapat melakukan ritus pengusiran setan adalah seorang imam, bukan seorang pendeta atau katekis atau awam. Hal ini dikarenakan bahwa imam memiliki berkat khusus dari rahmat tabisan yang telah ia terima melalui uskup. Tidak sembarang imam dapat melakukan ritual pengusiran setan karena perlu mendapat izin khusus dari uskup atau ordinaris, bukan vikaris jenderal atau vikaris episkopal maupun ordinaris religius. Seorang imam harus memiliki persiapan khusus dan matang. Seorang imam yang telah mendapat izin dari uskup ordinaris tentu harus memiliki persiapan yang khusus dan matang seperti imam yang unggul dalam kesalehan, memiliki integritas hidup yang baik, pengetahuan yang baik, supaya ia dapat membedakan orang yang kerasukan atau hanya sekedar mengalami gangguan jiwa dan tanda-tanda orang yang memiliki kerasukan setan dan memiliki kebijaksanaan. Sebab diyakini bahwa roh jahat tersebut memiliki kekuatan yang besar terhadap manusia. Imam yang telah diberi izin atau memang sudah ditetapkan oleh uskup ordinaris hanya terbatas pada ritual pengusiran yang bersifat publik dan resmi. Akan tetapi seorang imam ketika akan melakukan ritual pengusiran ini wajib didampingi oleh seorang dokter dan psikolog, supaya orang yang kerasukan tersebut benar-benar kerasukan diketahui atau hanya mengalami gangguan jiwa. Maka dari itu, ritus pengusiran ini hanya boleh dilakukan oleh seorang imam yang sudah memiliki izin dari ordinaris atau uskup ordinaris. Umat beriman Kristiani dilarang untuk melakukan ritual ini, bahkan menggunakan rumusan-rumusan pengusiran setan untuk melawan setan. Kanon ini ditegaskan lagi oleh magisterium gereja yaitu Epistula Inde ab Aliquot pada tanggal 29 September 1985 oleh Kongregasi bagi Doktrin Iman. Rituale de Exorcismis yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 1 Oktober 98 dan dipromulgasikan tanggal 22 November 98 dan Instructio Ardens Felicitatis pada tanggal 14 September 2000 oleh Kongregasi bagi Doktrin Iman. Selanjutnya, deliverance. Deliverance
adalah doa pembebasan yang bisa dilakukan imam biasa dan juga bisa dilakukan oleh awam. Biasanya antara awam dan imam tersebut juga membentuk komunitas deliverance dengan catatan penguasaan gereja. Salah satu kutipan Injil berbunyi, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Matius 12 ayat 33. Jadi seorang awam yang melakukan doa pelepasan tentu saja cara hidupnya mencerminkan kehidupan sebagai seorang pengikut Yesus yang sejati atau beriman sejati, bagaikan sebuah pohon yang baik yang menghasilkan buah-buah yang baik. Ia berusaha hidup dalam kepatuhan dan penyerahan diri pada bimbingan Roh Kudus, dalam semangat kerendahan hati, penuh cinta kasih, kebaikan, ketulusan, kemurahan hati dalam hidup, dan semangat menurut semangat buah-buah roh dalam Galatia 5. Selain itu, hidup doa dan puasa kiranya menjadi juga hal penting dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini tugas yang diterima sebagai karunia dari Tuhan yang diberikan secara cuma, yang harus diberikan pula secara cuma-cuma. Rasul Paulus berkata, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita." Roma 12 ayat 6. Engkau itu sudah dikalahkan dalam nama Yesus. 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 Pasukan bawah tentara surga, sebentar untuk jahat, bahwa mereka pekerjaan yang pantas, visi terus, siapa suka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus dipakai. Sama Santo Mikael kita berseru, "Quis ut Deus?" Siapa seperti Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat.